سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أصحابه الميامين المنتجبين ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. إخواني رحمكم الله، أقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia, nikmat serta rahmat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah atas karunia taufik serta hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih diberikan kesempatan olehnya untuk senantiasa beribadah, untuk senantiasa menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk senantiasa duduk bersama mengkaji daripada firman-firman Allah dan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas berkenaan dengan tipe-tipe manusia dalam menjalani kehidupan mereka. Sebagaimana telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwasanya ada tiga tipe manusia dalam menjalani kehidupan mereka. Yang pertama adalah mereka orang-orang yang pesimis, berputus asa dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tipe yang kedua adalah mereka orang-orang yang terlalu optimis, terlalu percaya diri akan ibadah atau amalan-amalan yang mereka kerjakan di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah orang-orang yang senantiasa bersabar dan beramal saleh di dalam menjalani kehidupan mereka. Dan malam hari ini kajian kita berkenaan dengan sebab-sebab yang menjadikan nikmat itu diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kita dengan berbagai macam kenikmatan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah sebuah bentuk rahmatnya Allah, sebagai bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Akan tetapi ada daripada perbuatan manusia itu sendiri atau perbuatan hamba itu sendiri yang menjadikan nikmat itu diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penyebab-penyebab itu atau sebab-sebab itu adalah dari diri kita sendiri, dari perbuatan kita sendiri, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengambil nikmatnya. Dalam surat Ibrahim ayat 34, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar. Allah berfirman, dan dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah memberikan kepadamu segala keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, maka kamu tidak akan pernah dapat menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu amatlah zalim, lagi mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senantiasa memberikan, senantiasa memenuhi dari apa-apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan-kenikmatan yang kita minta kepadanya, Allah senantiasa memberikan kepada kita. Allah senantiasa mencukupi segala apa yang kita perlukan, segala apa yang kita butuhkan.
Dan sekiranya kalau kita mau menghitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah kita mampu menghitungnya. Sekecil apapun nikmat yang telah diturunkan oleh Allah, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sebab begitu besar nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Dan sifat dari manusia itu sendiri, Allah mensifati sesungguhnya mereka manusia ini zalim. Zalim bukan berarti tidak hanya sebatas berarti kita berbuat jahat kepada orang lain. Kedzaliman tidak selamanya berarti kita mengganggu orang lain, menyakiti orang lain. Namun ada kedzaliman-kedzaliman yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Sehingga kita sering mendengar doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jelas doa itu mengatakan Rabbana zalamna anfusan. Wahai Tuhan kami telah berbuat zalim kepada diri kami sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya kita berbuat maksiat, berbuat dosa, melakukan keburukan yang ada. Kita tidak sadar kita telah mendolimi diri kita sendiri. Secara tidak langsung kita telah mengantarkan diri kita kepada azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyanaudzubillah, kita mengantarkan atau mengarahkan diri kita sendiri ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kezaliman bagi diri kita sendiri. Dan sifat dari manusia itu sendiri yang lain adalah mereka itu ingkar. Ingkar dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa kepada siapa yang memberi nikmat. Lupa kepada atas nikmat-nikmat yang telah Allah turunkan kepadanya. Nikmat kesehatan, nikmat harta, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah berikan kepada manusia itu sendiri. Kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turunkan kepada kita itu jangan hanya sebatas kita artikan rezeki berupa makanan, berupa pakaian, berupa istri, berupa anak. Namun kalau kita melihat nikmat Allah ini begitu banyak. Tidak hanya sebatas di hal-hal seperti itu saja. Kita bisa tidur dengan nyenyak, itu merupakan nikmat dari Allah. Kita masih bisa melaksanakan ibadah, itu adalah nikmatnya Allah. Kita masih bisa berkumpul bersama, duduk bersama, mengkaji ilmu. Itu semua adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda, "Man lam yara lillahi azza wa jalla alaihi ni'matan illa fi mat'amin aw mashrabin aw malbasin faqad qasara amaluhu wa dana adzabuh." Kata Rasulullah, barang siapa yang tidak melihat adanya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali hanya dalam makanan, minuman, atau pakaian yang ia kenakan, maka dia telah berbuat salah dan dekat dengan azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita mengartikan rezeki ini hanya sebatas itu. Harta, bisa makan enak, bisa minum minuman yang enak, menggunakan pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus, rumah yang mewah. Terkadang kita manusia itu hanya menganggap nikmat Allah itu sebatas itu saja. Kita kembali ke ayat tadi, kalau Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Artinya kalau kita mau menghitung nikmat Allah ini, kita tidak akan pernah mampu. Berarti nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini begitu banyak.
begitu besar. Tidak hanya di sebatas hal-hal yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi. Namun banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tidak sadari. Sampai dikatakan Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau mengatakan Alhamdulillah itu harus diulang 2 kali. Alhamdulillah yang pertama merupakan kita bersyukur atas karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian alhamdulillah yang kedua ada sebagai bentuk kita bersyukur kepada Allah atas karunia, atas taufik dan hidayahnya dari Allah untuk kita bisa mensyukuri nikmatnya. Bisa difahami ya? Jadi alhamdulillah yang pertama kita ucapkan itu sebagai bentuk kita syukur atas nikmatnya Allah. Alhamdulillah yang kedua, kita bersyukur kita bisa mengucapkan kalimat alhamdulillah yang pertama tadi. Jadi ini nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bersyukur itu merupakan nikmatnya Allah. Kita bisa sholat, kita bisa puasa, bisa sedekah, bisa haji, bisa berkorban. Ini semua nikmat yang Allah turunkan kepada kita. Akan tapi kita tidak sadar hal-hal yang kecil, hal-hal yang mungkin kita anggap remeh, justru itu merupakan nikmat yang besar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dalam hadis yang lain dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, di mana beliau pernah berkata kepada sahabatnya yang bernama Kumail, beliau mengatakan, "Ya Kumail, innahu la takhlu min ni'matillahi azza wa jalla indaka wa afiyatih. فلا تخلو من تحميده وتمجيده وتسبيحه وتقديسه وشكره وذكره على كل حال." Wahai Kumail, kata Sayyidina Ali, wahai Kumail, sesungguhnya engkau tidak pernah sepi dari nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan pernah lepas dari nikmat Allah, tidak akan pernah sepi dari nikmat Allah. Kemudian nikmat itu disebutkan di sini bahwasanya kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan harta, kenikmatan ibadah. Oleh karenanya maka janganlah engkau sunyikan dirimu dari memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertasbih kepadanya, mensyukuri dan mengingatnya dalam semua keadaan. Setelah kita tahu bahwasanya kita ini tidak pernah sepi dari nikmatnya Allah, setelah kita tahu bahwasanya Allah ini senantiasa memberikan nikmat kepada kita, maka tugas kita adalah jangan sampai kita sepi dari memuji Allah. Jangan pernah kita sepi dalam bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kosongkan diri kita dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan. Baik keadaan susah, baik dalam keadaan senang, keadaan bahagia, keadaan sedih. Kita harus senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan mengingatnya ini kita akan menjadikan jiwa kita tenang. Hati kita akan merasa tenang, nyaman, senantiasa bersyukur kepada Allah. Ayatnya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati itu akan menjadi tenang. Kalau kita menginginkan tenang, menginginkan kebahagiaan, menginginkan kenyamanan, maka kuncinya adalah zikrullah. Kuncinya mengingat Allah, bukan selainnya. Banyak orang ingin menginginkan ketenangan, pergi ke tempat-tempat yang justru mendatangkan kemaksiatan. Orang menginginkan ketenangan hati, kenyamanan jiwa,
justru melakukan hal-hal yang sia-sia, yang tidak ada artinya. Kalau kita ingin mendapatkan semua ini, maka kuncinya kata Allah, bidzikrillah. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tatmainul qulub. Maka hati kalian akan menjadi tenang. Ini kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, setelah kita tahu Allah Subhanahu wa taala ini telah mencurahkan karunia-Nya kepada kita, semua kenikmatan ini telah diberikan kepada Allah kepada kita, dan kita tidak pernah sepi dari nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan kita melakukan hal-hal yang justru nikmat ini kembali diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya seperti tadi disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 34. Salah satu nikmat ini, penyebab nikmat ini diambil kembali oleh Allah adalah apa? Mereka kafar, mereka lupa, mereka ingkar dari nikmat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersyukur, lupa kepada sang pemberi nikmat, atau bahkan tidak bisa menjaga nikmat itu sendiri. Ini salah satu poinnya. Yang menyebabkan nikmat itu diambil kembali oleh Allah adalah kita ingkar atas nikmat itu sendiri. Kita ingkar atas siapa yang telah memberikan nikmat itu kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-96, di situ Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Ayatnya jelas di sini, walau anna ahlal qura, kalau sekiranya penduduk suatu kaum, yaitu kita ini umat manusia, amanu wattaqau, mereka itu beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Beriman artinya secara perbuatan, tidak hanya sebatas secara lisan. Kalau secara lisan keimanan kita yaitu dengan mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini adalah merupakan bukti keimanan kita. Namun keimanan ini harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita beriman kepada Allah, maka kita harus yakin bahwasanya Allah senantiasa mengawasi kita. Kita harus yakin bahwasanya setiap perbuatan yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap gerak-gerik kita selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita memiliki keimanan semacam ini. Dan bertakwa kepada Allah. Takwa artinya senantiasa menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Kewajiban-kewajiban ini harus kita laksanakan. Kewajiban ini bukan sebuah beban bagi kita. Ketakwaan ini Allah perintahkan kepada manusia agar bertakwa kepada Allah. Hasilnya bukan untuk Allah. Allah tidak menginginkan ibadah kita. Tetapi dari ibadah itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Ibadah itu akan menuntun kita kepada puncak kesempurnaan seorang insan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan ini akan mendatangkan keberkahan itu. Ketakwaan ini akan mendatangkan kesuksesan kita baik di dunia maupun di akhirat. Kesuksesan ini akan membuka jalan keluar bagi kita semua dari setiap permasalahan kita. Kita akan menemukan jalan keluar dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Maka Allah akan bukakan barokahnya, Allah akan turunkan barokahnya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Kenikmatan ini Allah akan berikan kepada kita. Kenikmatan ini akan senantiasa Allah turunkan, barokahnya, rahmatnya ini akan senantiasa tercurah.
kepada hamba-hambanya. Syaratnya itu tadi, amanu wattaqaw. Syaratnya beriman dan bertakwa kepada Allah. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka ini mendustakan ayat-ayat kami. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi manusia ini mendustakan ayat-ayat Allah. Ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Siksaan dunia ini bisa berupa sempitnya rezeki, bisa dengan permasalahan yang tidak ada selesainya, bisa dengan hati yang selalu gelisah, tidak pernah tenang, bisa juga dengan kemalasan untuk beribadah kepada Allah. Ini semua penyebab dari diri kita sendiri. Dari dosa-dosa, dari ingkarnya kita kepada Allah menyebabkan ini semua. Ini baru siksaan dunia, belum siksaan kubur, belum siksaan akhirat. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Atau dalam surat yang lain, yaitu surat Al-Anfal ayat ke-53, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha samii'un 'alim. Yang demikian yaitu siksaan itu adalah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah Dia anugerahkan kepada suatu kaum. Tidak akan merubahnya. Hingga kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Allah tidak akan pernah merubah nikmat itu. Namun yang menyebabkan Allah, apa yang menyebabkan nikmat itu berubah, yang menyebabkan nikmat itu tidak lagi ia dapatkan, karena ulah mereka sendiri, oleh manusia itu sendiri. Perbuatan-perbuatan mereka sendiri yang mendatangkan nikmat ini menjadi berubah. Yang mendatangkan akhirnya nikmat ini kembali diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berniat kita adalah seorang pendosa. Allah tidak akan merubah orang itu sampai orang ini benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar memperbaiki dirinya. Selama dia tidak ada keinginan untuk bertaubat kepada Allah, selama ia tidak ada keinginan untuk meraih hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka hidayah ini tidak akan diturunkan oleh Allah. Allah tidak akan merubah dirinya. Selama dalam dirinya tidak ada perasaan ingin merubah jadi lebih baik. Pun begitu juga dalam kenikmatan yang Allah turunkan kepada kita. Nikmat ini tidak akan diambil kembali oleh Allah kalau kita bisa menjaganya. Kalau kita bisa mensyukurinya. Kalau kita senantiasa ingat kepada Allah, senantiasa bersyukur kepada Allah, nikmat ini akan terus diberikan. Namun di saat kita lupa kepada Allah, lupa atas karunia dari Allah, lupa dari nikmatnya Allah, tidak bisa menjaga kenikmatan itu sendiri, maka Allah akan ambil kembali nikmatnya. Jadi semua ini adalah kesalahan dari kita sendiri. Akibat dari ulah kita sendiri yang kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah SAW beliau mengatakan, Innallaha ibadan ikhtasahum bini'am yuqirruha fihim ma badaluha linnas fa idza mana'uha hawwala laha minhum ila ghairihim. Sesungguhnya Allah itu memiliki hamba-hamba yang telah dikhususkan untuk menerima kenikmatan selama mereka berikan kepada orang lain.
Jadi salah satu bentuk syukur kita kepada Allah, salah satu bentuk bahwasanya kita menjaga kenikmatan ini adalah kita menginfakkan, memberikannya kepada orang lain. Allah berikan nikmat ilmu kepada kita, maka ilmu ini harus kita sampaikan kepada orang lain. Jika ilmu tidak kita sampaikan, ilmu itu akan kembali diambil oleh Allah. Atau bahkan ilmu itu akan menyesatkan dirinya. Sebab apa? Sebab tidak diberikan kepada orang lain. Kita punya kelebihan rezeki diberikan oleh Allah, kita infakkan. Kita manfaatkan untuk membantu orang lain. Yang kita keluarkan itu yang punya kita. Sebagai contoh, kita punya uang 10.000 rupiah. 10.000 rupiah ini bukan milikmu. Bukan milikmu. Ada haknya orang lain di situ. Ketika kamu keluarkan 2.000 rupiah untuk sedekah, maka yang 2.000 rupiah ini milikmu. Yang punyamu itu yang kau keluarkan. Yang 2.000 rupiah tadi itu yang kita miliki. Makanya jangan heran kalau kita melihat orang-orang yang punya kenikmatan lebih, punya harta yang berlebih, kita jangan heran kalau dijadikan tempat rujukan orang-orang. Banyak orang datang minta tolong, pasti banyak. Sebab Allah titipkan nikmatnya kepada dia. Allah berikan nikmat ini kepadamu untuk apa? Untuk kamu bantu orang lain, bukan untuk memperkaya dirimu sendiri. Kita tahu bahwasanya apa yang kita miliki ini semua titipan. Ketika kita wafat, maka semuanya akan tinggal. Harta kita, rumah kita, semua ini akan kita tinggalkan. Namun rumah yang kita miliki, harta yang kita miliki, semua ini bisa ikut kita ke akhirat dengan cara apa? Dengan cara itu tadi. Dengan cara kita membantu orang lain kalau itu berupa harta. Kalau itu berupa rumah, rumah itu senantiasa kita jadikan untuk tempat berzikir kepada Allah, tempat untuk mengkaji ilmu, tempat untuk majlis mulia. Maka rumah ini akan ikut kepada kita. Harta yang kita keluarkan itu akan ikut kepada kita. Ini yang dinamakan baqiyatus salihah. Ini yang dinamakan baqiyatus salihah. Harta ini akan ikut kepada kita. Kemudian beliau melanjutkan, jika mereka mencegah, yaitu tidak mengeluarkannya, tidak menginfakkannya, maka Allah akan memindahkannya dari mereka kepada selain mereka. Antum dikasih lebih rezeki yang banyak, punya harta yang berlebih. Ketika antum tidak manfaatkan harta ini untuk menolong orang lain, untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan kembali nikmat ini akan diambil. Sebab apa? Kamu dititipi oleh Allah untuk menjadi perwakilannya Allah di dunia, menjadi tangan-tangannya Allah. Namun ketika kamu tidak bisa untuk melaksanakannya, maka Allah akan ambil ini dan kembali dan diberikan kepada orang lain. Kenikmatan ini akan Allah ambil kembali dari diri kita dan akan diberikan kepada orang lain. Jadi jangan heran kalau kita mungkin ditakdirkan kita sukses, namun kesuksesan ini yang kita miliki tidak kita gunakan untuk membantu orang lain, untuk menolong orang lain. Maka jangan kaget kalau sewaktu-waktu semua ini kembali diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sendiri tidak bisa mampu menjaganya. Nikmat yang diberikan oleh Allah ini harus kita jaga. Nikmat mata, melihat dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nikmat telinga, menjaganya dengan tidak mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nikmat harta, menjaganya dengan diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kalau kita ingin nikmat itu kekal kepada kita, kebalikannya tadi, kalau nikmat itu kita ingin nikmat itu kekal, ya kita harus bisa menjaganya. Harus kita manfaatkan untuk orang lain di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hadis yang lain dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau mengatakan, "Man azumat ni'matullahi alaihi, ishtaddat ma'unatan nas alaihi. Man azumat ni'matullahi alaihi, ishtaddat ma'unatun nasi alaihi. Fastadimun ni'mata bi ikhtimali ma'unah. ولا تعرضوها للزوال فقل من زالت عنه نعمته فكادت أن تعود إليه." Barang siapa yang mendapatkan nikmat Allah yang besar, ada orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah berlebih besar nikmatnya, maka hendaklah banyak membantu orang lain dengan. Karena hal itu merupakan faktor yang akan melanggengkan kenikmatan. Jadi nikmat ini pengen kekal, pengen selalu bersama dengan kita, banyak bantu orang lain. Bantu orang lain. Nikmat harta, infakkan. Nikmat ilmu, sampaikan. Apapun yang kita miliki, nikmat yang telah diberikan oleh Allah ini, manfaatkan untuk kita membantu orang lain. Jabatan, semua ini harus kita manfaatkan untuk membantu orang lain. Dan janganlah engkau sia-siakan kesempatan kenikmatan yang ada padamu, karena sesungguhnya sedikit orang yang telah hilang kenikmatan darinya kemudian berhasil meraihnya kembali. Jadi yang sia-siakan nikmat yang telah Allah berikan ini, jangan kita sia-siakan. Oh jadi pak dewi bahasanya, jangan diambil sendiri. Kamu dikasih kenikmatan lebih oleh Allah, bagikan kepada orang lain yang tidak memilikinya. Sampaikan kepada orang lain, agar mereka bisa juga merasakan nikmat itu. Bukan kamu sendiri yang merasakan. Kamu diberi nikmat sama Allah, kebahagiaan dalam hidup. Berbagilah kebahagiaan itu kepada orang lain. Senangkan hati saudaramu. Bahagiakan dirinya. Bantu ia dalam keadaan susahnya. Jangan sampai nikmat ini kita lupa, sehingga kita ambil sendiri semuanya. Yang menjadikan nikmat itu kembali diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah ambil nikmat itu, kalau kita ingin meraihnya kembali, ya dengan cara itu tadi. Dengan kembali mengingat Allah, dengan lebih banyak bersyukur kepada Allah. Ketika kita mendapatkan nikmat itu kembali, kita bagikan. Kita manfaatkan untuk membantu orang lain. Ini penyebab dari nikmat diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang terpenting, yang terakhir, poin yang terakhir, nikmat itu akan kekal kepada kita, akan selalu ada kepada kita, itu kalau kita merasa qanaah. Kita merasa cukup atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.